Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki ngaji ilmu fiqih, ilmu fiqih dengan acuan kitab Matan Taqrib. Kitab apa namanya? Kitab Matan Taqrib, karya ulama besar daripada Asbahan. Asbahan itu sekarang masuknya di Iran. Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfahani, ulama besar Ahmad bin Husain Al-Asfahani, ulama yang lahir tahun 433 Hijriah di Basrah di Irak, kelahirannya di Irak. Makamnya beliau di Madinah, 10 meter daripada makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmihi. Seyogianya bagi tiap-tiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu menggambarkan terlebih dahulu, diurai dulu tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya, agar supaya dia lebih waspada, lebih mendalam, lebih menyerap, dirasa lebih bermakna di dalam kajian yang dia pelajari, agar supaya kita mengerti disiplin ilmu yang kita pelajari. Kita kudu tahu dulu tentang mabadi'ul asyarah, program dasar setiap ilmu. Ada 10. Oleh karena kita ini malam hari ini mengkaji ilmu fiqih, maka kita kudu tahu dulu gambaran umum ilmu fiqih. Apa definisi fiqih? Kedua, apa objek bahasan ilmu fikih? Ketiga, apa manfaat dan buah dengan kita mengkaji ilmu fikih? Keempat, apa fadilah keutamaan mengkaji ilmu fikih? Kelima, apa nisbatnya ilmu fikih itu kemana? Lalu siapa yang menyusun pertama kalinya ilmu fikih itu? Lalu namanya apa-apa? Lalu pengambilannya dari mana? Ilmu fikih itu. Lalu hukum mempelajarinya apa dalam agama? Ke-10 materi-materinya apa-apa. Inilah gambaran tentang ilmu fikih, saudara. Perlu diketahui bahwa definisi fikih ada 2. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut terminologi agama.
agama. Apa itu fikih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini. Kata Tuan Musannif, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan moga-moga memberi rahmat oleh Allah dan kesejahteraan atas junjungan kita Nabi Muhammad an-nabi. Di situ apa? An-nabi doang. An-nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Bebe wa alihi at-tahirin. Terus baik. Ini beda redaksi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi. Dan moga-moga memberikan kesejahteraan oleh Allah dan moga-moga memberikan rahmat oleh Allah. Wasallama, dan memberikan kesejahteraan oleh Allah ala sayyidina Muhammadin an-nabi, atas junjungan kita Nabi Muhammad an-nabi, yang menjadi nabi, wa alihi at-tahirin, dan atas keluarganya Nabi at-tahirina yang suci, wa sahabatihi ajma'in, dan kepada para sahabatnya kanjeng Nabi ajma'ina semuanya. Sa'alani amma ba'du. Qala al-qadhi Abu Suja'in wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki ngaji ilmu fiqih, ilmu fiqih dengan acuan kitab Matan Taqrib. Kitab apa namanya? Kitab Matan Taqrib, karya ulama besar daripada Asbahan. Asbahan itu sekarang masuknya di Iran. Qadhi Ahmad bin Husain al-Asfahani, ulama besar Ahmad bin Husain al-Asfahani, ulama yang lahir tahun 433 Hijriah di Basrah di Irak. Kelahirannya di Irak. Makamnya beliau di Madinah, 10 meter daripada makamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi tukang sapu Masjid Nabawi. Sesudah menjabat sebagai gubernur, berhenti mainnya di masjid.
nyapu masjid, ada yang ngenalin kalau beliau ini kiai gede, jangan panggil yai, marbot aja. Begitu tawaduknya beliau, begitu. Kalau kita mau marbot enggak dipanggil ustad, marah lagi. Ya Allah. Beliau meninggal tahun 593 Hijriah. Hampir 1000 tahun kitab ini di zaman ini, hampir 1000. Makamnya di pintu keluar, kalau saudara ziarah ke Nabi, di pas pintu itulah makam beliau. Beliau punya umur dalam satu riwayat itu 100 tahun lebih, tapi giginya enggak ada yang copot barang itu, kulitnya enggak keriput, rambutnya enggak ubanan, rambutnya. Waktu ditanya kenapa giginya enggak ada yang copot, matanya aja lamur enggak. Ditanya kenapa Tuan, beliau jawab, ma asaitullaha bi'udwin minha falamma hafidtuha fis sigari an ma'asillahi hafidhahallahu ta'ala fil kibari. Saya dari kecil belum pernah maksiat, dari kecil. Jadi karena saya jaga anggota tubuh saya ini dari kecil, akhirnya Allah jaga juga. Enggak ada yang copot gigi, enggak ada. Kita mah belum tua-tua amat udah metik. Apa metik? Apaan? Ompong. Begitu. Karena maksiat mulu. Allahumma gfir lana. Saudara sekalian, yang bagi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fi ilmihi. Seyogianya bagi tiap-tiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu, menggambarkan terlebih dahulu, diurai dulu tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya, agar supaya dia lebih waspada, lebih mendalam, lebih menyerap, dirasa lebih bermakna di dalam kajian yang dia pelajari, agar supaya kita mengerti disiplin ilmu yang kita pelajari. Kita kudu tahu dulu tentang mabadi'ul asyarah, program dasar setiap ilmu. Ada 10. Oleh karena kita ini malam hari ini mengkaji ilmu fiqih, maka kita kudu tahu dulu gambaran umum ilmu fiqih. Apa definisi fiqih? Kedua, apa objek bahasan ilmu fikih? Ketiga, apa manfaat dan buah dengan kita mengkaji ilmu fikih? Keempat, apa fadilah keutamaan mengkaji ilmu fikih? Kelima, apa nisbatnya ilmu fikih itu kemana? Lalu siapa yang menyusun pertama kalinya ilmu fikih itu?
lalu namanya apa-apa, lalu pengambilannya dari mana ilmu fikih itu, lalu hukum mempelajarinya apa dalam agama, ke-10 materi-materinya apa-apa. Inilah gambaran tentang ilmu fikih, saudara. Perlu diketahui bahwa definisi fikih ada 2. Yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut terminologi agama. Apa itu fikih? Fikih itu menurut bahasa artinya paham. Paham. Jadi ilmu fikih berarti ilmu yang didapat daripada pemahaman tentang Quran dan hadis. Begitu peresannya fikih. Seperti dalam hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan yang banyak, yufaqihu fid din, maka Allah memberi fikih padanya tentang agama. Memberi fikih itu memberi pemahaman tentang agama. Dalam hadis yang lain Nabi sampaikan saat mendoakan Ibnu Abbas masih kecil. Kata Nabi, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan fikih pada anak ini tentang agama. Maksudnya berikan paham anak ini tentang agama. Fikih artinya pemahaman menurut bahasa. Namun fikih dalam terminologi agama, saudara, adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatihat tafsiliyati. Fikih itu adalah ilmu, disiplin ilmu yang membahas seputar hukum syariat. Fikih itu adalah disiplin ilmu yang membahas seputar hukum syariat, hukum agama, yang mana hukum itu dipraktekkan, diaplikasikan, bukan dogma. Yang mana ilmu itu diambilnya dari dalil-dalil agama yang terperinci, yang definitif. Jadi fikih itu, saudara, nama satu disiplin ilmu yang isinya tentang hukum agama. Bahasa kitanya fakultas hukum. Ini hukum aja, hukum syariat, yang mana hukum itu jumlahnya ada 5
hukum syarak taklifi ada 5. Jadi kalau ditanya hukum, jawabannya jangan keluar dari 5 hukum. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini hukum, dan ini bakal dibahas dalam kitab kita. Dari seluruh ilmu hukum, mau hukum ibadah, mau ekonomi Islam, mau perdata Islam, mau hukum waris Islam, hukum perkawinan dalam Islam, hukum pidana Islam, hukum tata negara Islam. Ini lengkap kitab ini, biar kata kecil. Lengkap, semuanya ada. Ini ngaji biar paham apa biar khatam? Hah? Iya, fikih itu biar paham. Kalau biar khatam saya baca ujungnya nih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Begitu. Khatam. Gimana Mas Sahril? Pelan aja ya. Yang penting ngerti ya. Gitu ya. Disiplin ilmu yang seputar hukum. Hukum ada berapa? 5. Hukum ada 5. Apa-apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. 5 doang hukum. Kalau ada orang jawaban keluar dari 5, ini namanya tidak ngaji takrib. Saudara, muludan tuh hukumnya apa? Muludan. Ini udah ngadain muludan belum ini? Hah? Oh, udah. Udah tuh kudu tahu hukumnya. Hukumnya apa itu? Tahlilan. Hukumnya apa tahlilan tuh? Nujuari. Segini aja nggak kompak, gimana menang nih gubernur nih? Hukum itu ada 5 doang hukum. Jangan ditambahin bid'ah, bukan hukum. Bid'ah mah bukan hukum. Bid'ah mah sebutan. Bid'ah itu nama sebutan bagi perkara yang di zaman Nabi tidak ada. Perkara di zaman Nabi yang tidak ada tuh sebutannya bid'ah. Begitu kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Qaidul Ahkam fi Masalil Anam, pedalaman terakhirnya. Jadi bid'ah itu hukum apa sebutan? Sebutan bagi perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Ini perkara ini yang gak ada di zaman Nabi sebutannya bid'ah. Hukumnya apa? Hukumnya akan mengikuti hukum agama yang 5. Bila perkara baru itu masuk pada kaedah wajib, namanya bid'ah. Ini bagaimana ya? Jadi yang namanya hukum ada berapa? 7 apa 8? Oh, 5. Begitu. Ada berapa? 5. Apa-apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau bid'ah apa? Sebutan apa?
Perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Perkara yang nggak ada di zaman Nabi ini ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Mengikuti hukum agama yang ada lima. Bila perkara itu masuk pada rumusan wajib, namanya bid'ah. Namanya bid'ah. Namanya di bagaimana ya? Nambah nabi ada 6 hukum. Hukum ada berapa? Tuh 5. Yang enggak ada di zaman Nabi sebutannya apa? Bid'ah. Perhatiin. Barang yang enggak ada di zaman Nabi itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Hukumnya apa? Mengikuti masuk pada kaidah mana dari hukum yang ada. Bila masuk pada kaidah wajib, namanya bid'ah wajib. Kalau masuk pada yang haram, bid'ah haram. Bid'ah sebutannya, hukumnya haram. Kalau masuk kaidah sunnah, namanya bid'ah sunnah. Bid'ah sebutannya, hukumnya sunnah. Kalau masuk pada kaidah makruh, namanya bid'ah makruh. Bid'ah sebutannya, hukumnya makruh. Kalau masuk pada kaidah mubah, namanya bid'ah. Bid'ah sebutannya, hukumnya. Jadi hukum ada berapa? 7 apa 8? 5. Baik. Jangan ini hukumnya bid'ah. Ini belum ngaji taket. Bid'ah mau bukan hukum tapi sebutan. Nama. Begitu. Tar ngobrolnya. Berhentiin dulu. Sabar. Boleh ditanya nanti. Boleh ditanya. Jadi bid'ah apa? Sebutan bagi perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Contoh, di zaman Nabi Quran itu tidak ada titiknya, enggak ada barisnya. Titik ba titik 1 enggak ada, eta titik 2 di atas enggak ada, baris apalagi enggak ada. Ampe Nabi meninggal dunia, Qur'annya enggak ada titik, enggak ada baris, harokat, syakal, baris, begitu. Ampe Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun ora ada. Ampe Sayyidina Umar jadi khalifah 10 tahun 6 bulan enggak ada. Sampai Sayyidina Utsman jadi khalifah pun kagak ada. Sayyidina Ali jadi khalifah kagak ada. Baru muncul titik dulu di zaman tabi'in, Yahya bin Ya'mur. Enggak ada di zaman Nabi. Timbul pertanyaan, saya mau singkat dulu. Tuh barisan Quran tuh ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Maka barisan Quran tuh bid'ah enggak? Yang benar nih, bid'ah enggak? Kenapa? Enggak ada di zaman Nabi. Begitu. Enggak ada di zaman Nabi. Mau enggak Qur'annya dibalikin biar enggak bid'ah kayak zaman Nabi, enggak ada barisannya? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Kenapa enggak mau? Ya Allah, boro Arab gundul, Arab gondrong kagak bisa baca. Bener enggak? Masih susah. Ya, begitu. Gimana Arab gondol? Begitu. Tuh zaman Nabi enggak ada. Pertama kali muncul titik dulu. Lama di zaman Hajjaj bin Yusuf baru ada baris.
baru. Apalagi iklam hijau, idhar kuning, ini lebih baru lagi nih, lebih baru lagi biar tahu. Adanya di Indonesia doang tuh, adanya baru tuh baru, gitu. Nah, begitu. Ini bagaimana nih maksudnya bid'ah wajib nolongin orang biar bisa baca Quran. Kalau kagak bisa baca Quran kita, kagak ada titiknya. Baitun apa yayayun apa tatatun, ya nggak ada titiknya. Kok bisa orang Arab kayak bahasa Sangsekerta, ular doang tuh di Jogja. Apa ini? Untung ada bawahnya, Malioboro, bisa baca kita. Kalau nggak ada bawahnya kita kagak ngerti. Gitu, bener nggak? Iya, kalau dia sih ngerti bahasanya, kayak huruf kanji Cina, coret-coret apa itu? Untung ada di bawahnya, gongsi pacai, bisa baca kita terjemahnya. Begitulah orang Arab, nggak ada baris, nggak ada titiknya, paham. Begitu. Makanya orang qiraat ada takmalun, ada yakmalun, begitu. Gitu. Ada yakhda'un, ada yukhadi'un. Ya, karena nggak ada baris. Qiraatnya nanti banyak. Ada 14 qiraat cara baca Quran, yang boleh dipakai 10, yang masyhur 7. Qiraat sab'ah, tapi 10 resminya. Ngaji qiraat, kitab yang terkecil Tahbirut Taisir, qiraat 14. Abi Amr Ad-Dani, Ibnu Katsir, macam-macam dah. Nafi'. Kalau hafaz bukan qiraat, riwayat. Muridnya Asim, ada hafaz, ada waros. Begitu ya. Tuh udah tahu tuh, bid'ah tuh sebutan kayak sekolah tuh, kampus. Ada nggak zaman Nabi? Bid'ah, neraka muanya. Iya kagak begitu agama tuh, kagak, nggak main salahin, nggak pikirin dulu, nggak ada. Nabi hajinya jalan kaki, kita kudu jalan kaki, copot. Enggak begitu. Begitu. Kapal bid'ah ini zaman Nabi enggak ada. Begitu. Handphone enggak ada. Speaker kagak ada. Speaker, maka ada orang aspek anti speaker. Karena speaker kagak ada zaman Nabi, tapi handphone punya. Bener gak? Ini kagak bener ini. Oh gitu. Ya entar nih kita ke depan. Jadi yang namanya fikih itu ilmu yang membahas seputar hukum Islam. Hukum itu ada dua. Ada yang diyakini syariat tuh, ada yang dipraktekkan. Yang diyakini namanya tauhid. Berarti tauhid itu ilmu yang membahas hukum syariat yang diyakini, keyakinan. Ini mau kudu dipraktekin. Kalau sholat kudu ada ruku sujud, ya kudu ada ruku sujud. Peraturannya itu namanya hukum syariat. Yang diambilnya dari dalil-dalil terperinci. Bila dalilnya global namanya usul fiqih. Kalau terperinci sudah fiqih, udah jadi begitu. Kedua, apa objek bahasannya? Kajian fikih ini objek bahasannya apa? Maudhu'nya. Maudhu'nya adalah fi'lul mukallaf. Yang
objek bahasannya perbuatan dan tindakan orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Perbuatan ini nih yang bakal dikenakan hukum. Orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, bakal dikenain hukum. Begitu. Mau nulis apa aja bakal ada undang-undangnya. Begitu. Tidak boleh fura-fura, fara-fara, fufu-fafa. Fura-fura, fara-fara. Begitu. Nah, nanti ada hukumnya. Muanya ada hukumnya. Enggak bisa. Termasuk hukum nyoblos nih bagaimana? Begitu. Begitu. Milih mana? Ini ada aturannya. Islam mengatur seluruhnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, tidak lepas dari hukum yang lima. Begitu, hukum yang lima. Hukum yang lima. Begitu, yang lima. Quran kalam Allah. Kalam Allah, Quran. Begitu. Rawi kitab sejarah Nabi. Rawi sejarah Nabi. Azab, Simtud Durar, Daibai, Barzanji, Diaul Lami, apa ya? Ada 500 lebih kitab rawi. Nah, Quran sama kitab rawi tinggian mana? Tinggian mana? Quran. Tinggian Quran. Yang benar nih. Emang apa? Oh, firman Allah. Ada orang lagi baca rawi ngerokok, matiin, baca Quran kagak. Tinggian mana? Begitu. Tinggian rawi Quran. Banyak Quran. Bila baca rawi aja suruh matiin, baca Quran matiin. Tuh sambil ngerokok, toyib aja. Sampai 3 tahun kagak pulang tuh toyib. Begitu. Ini nanti kena hukumannya, nggak bakal lepas dari hukum. Tapi umurnya 15 tahun ke atas. Ini udah 15 tahun belum? Belum kena hukum. Begitu. Kalau negara kita 17 baru boleh bikin KTP, bener nggak? Jadi beda dewasanya. Begitu. Termasuk orang yang nyengir mulu, itu namanya bebas roaming. Nggak kena hukum yang nyengir mulu tuh. Bener nggak? Begitu. Nggak ada hukumnya. 3. Apa manfaatnya ngaji fikih? Manfaatnya ngaji fikih itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Manfaatnya ngaji fikih itu kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah tujuan ngaji fikih, biar kita menjadi orang yang bertakwa, biar kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menjunjung tinggi perintah Allah bila mana perintahnya nggak tahu mana yang diperintahkan itu? Inilah bakal diomongin. Bagaimana mungkin kita bisa menghindari larangan Allah bila kita nggak tahu mana larangannya?
Maka ilmu fikih itu ilmu membahas perintah dan larangan. Itu begitu. Sehingga manusia berujung dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ngaji fikih bakalan masuk surga. Enggak bisa orang masuk surga kalau enggak ngaji fikih. Gimana enggak tahu peraturan? Biar dia tahu peraturan. Lalu apa fadilahnya ilmu fikih? Kalau kita ngaji, fadilahnya orang itu bakalan meninggal husnul khotimah, masuk surga. Masuk surga. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah bila menghendaki seorang anak manusia penuh kebaikan, mati membawa iman Islam, maka diberikan jalan mudah belajar ilmu fikih tentang agama, memahami agama. Maka yang ngaji fikih itu alamat husnul khotimah. Yang ngaji fikih itu begitu. Datanglah kita di majelis ilmu fikih. Kita datang di majelis zikir 70 kali. Amma ngaji ilmu fikih sekali, ganjarannya gedean sekali di fikih. Amma 70 kali di majelis zikir. Kita zikir, la ilaha illallah, ambil subuh tuh. Dari Isya belum berhenti kecuali adzan subuh 70 kali. Amma ngaji fikih masih gedean ngaji fikih. Mana keuntungan ngaji fikih ini? Fadilahnya lagi, ibadahnya diterima sama Allah. Amin ya rabbal. Diterima. Alamatu qabulil ibadah, indikator ibadahnya diterima. Kenapa? Orang yang ngaji fikih itu kekurangannya dimaklumi oleh Allah. Dimaklumi. Kayak bocah belajar sepeda, jatuh lagi, kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Hah? Kenapa dimaklumin? Masih belajar. Begitu juga kita sholat ada yang kurang. Kata malaikat, ya Rob nih sholatnya meleng, kasih ganjaran apa kagak? Begitu. Kata Allah, kasih aja. Meleng. Udah belum? Hah? Oh belum. Kata malaikat, meleng sholatnya. Kata Allah, maklumin aja. Masih ngaji fikih dia. Masih ngaji. Tuh, masih belajar. Tapi ngajinya nyender. Kata malaikat, biar nyender ngaji. Gitu. Ngajinya ngantuk, biar ngantuk. Masih ngaji. Maklumin aja. Masih. Maka kenapa Nabi nyuruh kita utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji dari kecil sampai tua. Begitu. Bahasa hadis sih sampai kuburan. Kalau di kuburan enggak usah ngaji ente, di ngajiin aja. Begitu. Begitu. Lalu apa nisbatnya ilmu fikih ini, kategorinya? Ilmu fikih ini kategorinya ilmu agama. Ilmu agama tuh ada 3 yang pokok. Ada tauhid. Udah ngaji tauhid belum? Udah tamat. Udah tamat. Kalau tamat bisa 2, bisa lolos, bisa lulus. Tulisannya sama, lam waw sin. Gitu. Lolos, lulus. Tulisannya sama. Begitu. Bisa tasawuf, bisa tauhid, bisa fikih. Ini namanya ilmu syariat. Ilmu syariat. Islam itu
tiga tiang pancangnya, tiga ilmu Islam. Satu syariat, satu akidah, dua syariat, tiga akhlak. Akidah, syariat, akhlak. Ini fikih. Fikih ini syariat. Siapa yang menyusun pertama kali ilmu fikih ini? Yang menyusun pertama kali Imam Abu Hanifah. Penemu itu yang membukukan, yang mengkodifikasikan, susunannya begini, bab bersuci dulu, bab sholat, bab ini, begitu metodenya ini. Iya, Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, an-nasu iyalun li Abi Hanifata fil fiqhi. Kata Imamun al-Azam Imam Syafi'i, ulama itu semuanya ngekor utang jasa pada Imam Abu Hanifah terkait ilmu fikih, karena beliau yang membukukan pertama kali. Dari tadinya ada di pikiran, dibukuin. Itu begitu. Lalu apa namanya ilmu yang kita pelajari ini? Banyak. Namanya macam-macam. Pertama, ilmu fikih. Kedua, namanya ilmu syariat. Ilmu syariat. Ketiga, ilmu halal haram. Karena di sini bakal dibedah halal apa haram. Begitu. Namanya apalagi furu'uddin, ilmu cabang agama. Namanya. Apalagi namanya ulama ini, fiqhul asghar, fikih kecil. Ada tuh ulama macam. Kalau fikih besar berarti akidah. Abu Hanifah itu namanya. Lalu pengambilannya dari mana? Biar cepat. Pengambilannya 4. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Quran yang membahas hukum kurang lebih 500 ayat dari 6.666 ayat. Urusan fikih di 500 saja. 500 ayat. Begitu Imam Suyuti jelaskan dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. 500. Hadis dari hadis Nabi. Hadis untuk rujukan hukum, pertama Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abu Dawud, keempat Tirmidzi, kelima Nasai, keenam Ibnu Majah, ketujuh Sunan Ad-Darimi, kedelapan Muwatta Imam Malik, kesembilan Sahih Ibnu Hibban, kesepuluh Sahih Ibnu Huzaimah, ke-11 adalah Mustadrak Imam Hakim, ke-12 Sunan Baihaqi, ke-12 Sunan Daraqutni, ke-13 Mu'jam At-Tabarani, ke-14 Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Minimal 14 kitab hadis. Ngaji kudu tamat tuh, baru dia bisa memproduk hukum. Bukhari ada 10.000 hadisnya. Jangan Bulughul Maram doang, karena dikit-dikit bid'ah mulu. Semuanya harus ngaji biar jangan nyalain orang mulu, biar kita luas. Begitu. Kalau nggak ketemu ijma, konsensus ulama.
Keempatnya qiyas, kayak maulid gitu. Ada ulama pendekatannya qiyas. Nabi dalam hadis yang sahih merayakan hari lahirnya dengan puasa Senin. Puasa ini kalau mau dirumusin ibadah, maka ibadah apa aja, baca Quran ke nyontok tuh ibadah, sama baca Quran, baca sejarah Nabi, ada yang dari situ. Namanya ngambilnya qiyas. Macam-macam ulama, macam-macam begitu. Qiyas itu menyamakan perkara yang tidak ada teks dalilnya dengan perkara yang ada teks dalilnya, karena ada kesamaan makna, namanya qiyas. Biar gampang, di SPBU ada tulisan dilarang merokok. Tuh dilarang merokok tuh dalam bahasa fikih namanya nas, teks hukum. Ada teksnya tertulis dilarang, berarti merokok tidak boleh. Tapi bakar ban mau nggak ada tulisannya. Ada tulisannya nggak? Gitu. Kalau nabun berarti di SPBU hukumnya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak ada tulisannya. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Merokok aja api yang kecil enggak boleh, apalagi nabun. Hukum tuh enggak perlu ditulis semuanya. Hukum tuh begitu. Hukum tuh. Jadi hukum itu baku. Kalau di Indonesia enggak. Undang-undang tuh enggak baku. Ntar 5 tahun lagi bikin undang-undang pemilu. 5 tahun itu sih bukan undang-undang, peraturan. Kalau hukum mau pondasi, nggak boleh diutak-atik. Undang-undang 45-nya udah rubah. Begitu dengan reformasi, berarti baru dandan lagi. Belum rapi, belum. Begitu. Hukum Islam udah rapi dari tahun itu begitu. Qiyas namanya, kata Quran, wala taqul lahuma uf. Ama orang tua jangan ngomong dosa. Napas gede disuruh tong pasar kembang, ada aja di hatinya dosa duraka, tapi nonjok mau nggak ada. Berarti hukum nonjok boleh nggak? Kenapa? Lagi aja nggak boleh, apalagi tuh namanya nanti bakal dibedah. Hukum itu ada payungnya, ke atasnya ada. Jadi nggak bakalan lepas segala sesuatu tuh dari hukum. Begitu. Muslim kurang mau pada bagian ini. Kata Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong manusia tuh mikir, unta bagaimana dicipta oleh Allah. Muslim ogah mikirin Quran tuh, demennya ribut, kunut ama enggak kunut, mulut ama kagak mulut. Muslim tuh adzan Jumat 2 kali ama sekali, tahlilan apa kagak mikirin. Orang disuruh mikirin unta gitu. Unta itu apa? Binatang hebat. Sekali minum 3 hari enggak minum, kuat. Itu unta. Di bawah unta kuda itu kuat. Begitu. Sekali minum dibikin terminal minum, namanya pos pengomben. Namanya apa ngombe tuh? Pos peminuman sado kuda. Bener nggak? Tuh begitu.
Ini unta tuh sekali minum 3 hari enggak minum. Pikirin, Muslim kagak mau mikirin, demennya ribut, yang mikirin Jepang bikin kijang. Begitu, kasih minum di SPBU full 3 hari enggak minum. Dia yang mikir, yang ribut kita. Ini namanya alat transportasi padang pasir. Pikirin. Begitu, Korea bikin kuda. Begitu, bener nggak? Begitu, macam-macam. Itu begitu. Suruh mikir, Muslim nggak mau mikirin, maunya ribut aja. Sekarang ributin nasab, putus apa kagak. Ini repot. Bang Haji Wahab udah diri, belum kelar saya. Udah belum nih? Udah, ya udah. Ya masih panjang nih. Baru berapa tuh? 8 kurang 2. Nanti aja. Yang 2 nanti ingetin saya. Bismillah belum kita bahas. Pelan-pelan. Kan nyanyinya pelan-pelan, bener gak? Segini aja ngaji kita. Baik. Besok lanjutin 2 lagi. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah Kaspen 64 1.130.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhum Haji Musa bin Daming, Haja Asina binti Saimun, Tayyib bin Carmat, Muhimah binti Soimun, Sania binti Haji Musa, Jamila binti Azan, Siti Rahma binti Tayyib. Ini dari Majlis Ratib Jalan Nuh Raya 350.000 rupiah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan wakafnya para hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.